Dari bawah tadi kok asing nggak dengan tempatnya? Enggak sih. Biasa Apa? aja. Tempat apa? Second home. Apa itu? Bahasa Jawanya apa? Second home. Rumah mama itu. Rumah. Oke. Rindu kampung halaman lah, apa lagi cerita. Oke. Ya kan? Kita terbang sana terbang sini nggak jelas. Oke. Dengar kabar lu katanya udah di ini nih, kau udah di apa nih? Papua ya? Oh iyalah bang. Lanjut aku bang Papua. Kayak mana ceritanya? Rencana aku kan mau liburan luar negeri ya kan. Oke. Naik kapal, tiba-tiba tidur aja aku di Papua gitu. Kayak Tiba-tiba udah aja di Papua di Sorong, Heeh. turun SK aku ya kan jadi PNS, udahlah. Oh, kau bawa ini berarti kemarin bawa berkas-berkas gitu. Anyar itu bawa berkas. Bawa berkas Anjing. lah, iyalah. Oh, kau ngelamar berarti. Iya ngelamar gitu. Oh, ngelamar PNS. Iya. Diterimanya di sana. Di sana. Di Medan gua kan nggak ada yang nerima Nggak ya? ada, aku nggak berguna di Medan. Makanya Oke. Berapa tahun di sana, Bang? 5 tahun lah udah. Apa lagi cerita? 5 tahun ya? Ya, bentar ya itu 5 tahun itu bang. Jadi anak-anak nongkrong yang di warung kopi itu buat program, buat kegiatan lah masa PPKM kemarin kan? Kopi Pukima itu kan? Berarti nggak laku jual kopi, jual ludah lah ya, jual tampang lah ya. Kebetulan di warung kopi itu nggak jual kopi dia, anehnya di situ dia. Aku dulu pertama, aku kan asli Siantar ini. Oke? Aku asli Siantar karena di Siantar aku nggak diterima, pindah lah ke Medan. Udah, aku tengok ada kampus bagus, bolehlah aku di psikologi UMA kan, udah Oke. kuliah. Psikologis ya? Di psikologis. Oke. Kebetulan kampusnya dekat, ada namanya kopi, warung kopi. Mungkin kok aku bilang pertama kali aku kenal sama warung kopi Aceh itu. Oke. Gimana itu? Kesebelah namanya oleh Kareng di Setiabudi kan. Oh, oleh kareng ya. Nah. Itu nggak apa itu? Famous namanya famous tuh. Famous ya. Terus? Nah, diajak kawanku ngopi. Setahun berjalan, jumpa aku, tengok. Itu kalau nggak salah kesan pertama. Aku lagi nyaman itu. Ini masih ingat bang, lagi nyaman aku. Biasalah ya kan anak-anak belajar desain ya kan. Anak nyari wifi free gitu. Iyalah, anak warung kopi. kampus biasa lah. Ya, oke. Nyari wifi free, sambil desainnya nyari uang jajan, kayak gitu kan. Nah, ada tiba-tiba sosok lah kita bilang, sosok makhluk hitam bang, Oke. nggak besar bang, Ya. hitam rambut keribu, banyak gaya bang. Tai kucing nggak? Tai Tai kucing. kucing itu tuh. Terus? Dah masuk duduk bawa masa ya kan, 2 orang berasa ada ngopi, Itu bawa masa 2 orang. bawa masa deh bang, tapi 2 orang. Itu bukan masa anjing. Bukan. Terus? Dia bawa masa 2 orang ya Bawa kan. kawan namanya itu, bawa terus? kawan 2 orang. Jadi owner yang di Bang Agam, Bang, share dulu. Ada Bang ini, siapa rupanya itu orangnya? Aku bilang, Oke. Nggak, ini orang gini-gini penting lah, entah apalah, tai kucing nggak peduli aku gitu ya kan. Oh, dia bilang orang penting. Iya, orang penting Anjing. itu. Katanya Oke, mau, terus. oh, jumpa ngobrol lah, bicara filsafat tai kucing lah kayak gitu ya kan. Oke. Apa filsafat di psikologi ada filsafat Iya, kan iya, gitu, iya. betul nggak? Salah, berarti salah owner si Oleh Kareng itu ya? Salah, harusnya Salah. bicara sama kita. Oke. Terus. Terus cerita lambat laun berjalan, kenal lah di situ. Oke. Terus ada teman pertama namanya Ipul. Oke, Ipul, Giri, dah. Giri kan Aceh, kawanku dari Aceh korban tsunami. Alhamdulillah masih hidup ya kan. Sama Giri kenalan. Karena aku dulu basicnya main musik bang, tahun 2000. Iya. Diajaklah ngulik, udah ngulik. Dia ajak ngeband. Oke. Sama siapa? Sama si Agam Giri. tadi? Enggak lah, Oh, sama Giri kan. Tapi kami numpang tempat Bang Agam itu. Oh, gitu. Terus? Dah, ngeband lah kami. Giri kenalin aku sama Ipul kenalin aku sama Reja. Udahlah main. Tahu lah sosok ini. Ya. Nah, perlu disebut juga namanya? Tunggu, tapi sosok ini kenal sama kalian nggak? Kenal lah, orang kita udah Enggak, ngopi waktu lama. di situ. Enggak, pertama Enggak, kan ya? ditengoknya bang. Ini manusia-manusia yang nggak tahu arah tapi punya potensi gitu. Enggak, tunggu, tapi gini, apa sih spesialnya orang itu pas datang hanya bertiga terus ngusir meja kalian gitu loh? Spesialnya apa gitu? Sebenarnya di saat itu aku pun juga masih penasaran bang. Terakhirnya kenal dekat lah, dikenalnya sama Agam ini. Nah, kenali. Oh ternyata kayak gini orangnya ya kan. Apanya itu yang kayak gini? Mukanya memang durian bang. Kalau muka itu udah Seram, biasa, Bang. apanya gitu loh? Seram. Oke. Tapi dalamnya itu berisi deh. Ngangkat telur kok ini. Saya sekalian jilat lah. Enggak, tapi gini.
Yang aku tahu dulu ownernya Oleh Karing itu, yang aku tahu ya, ini yang kami tahu ya. Dia yang belanjanya banyak lebih dari 100.000 jadi spesial. Kalian mungkin ya di bawah-bawah 20.000 Ya, mungkin. namanya anak kos bang, anak kampus kan kayak gitu kan. Iya, sewa batu. Sewa batu. Ya, pas Minum-minum lihat ya. digeser dia. Kalau dia kurasa nggak ngelihat inilah ya kali ya. Mungkin dia nggak ngelihat ini sosok apa, ini sosok. Cuman karena dia belanjanya lebih banyak kali daripada kalian. Iya, makanya itu kan kita kenal tuh, kita kenal dekat. Rupanya sosoknya ini hobinya bang tahu. Biasa orang hobi motoran, futsal. Ya. Dia hobinya traktir orang. Anjing. Berarti apa itu? Apa kalau sekarang orang bilang nih apa nih? Sultan. Oke. Zaman dulu nggak sultan ya kan? Kita nggak tahu. Oh, mungkin orang banyak gaya ya kan. Tuan Takur Tuan kalau Takur. dulu, Tuan Takur. Terus. Dia abang itu bilang kan, sosok itu bilang, aku hobinya aku traktir orang. Gak percaya juga aku kan. Dia aja traktir, gila juga nih orang. Ya. Pikir gitu kan. Iya. Udah, habis itu ngeband kami. Udah jalan ngeband. Nah, kalau nggak salah dia sempat mau jadi manajernya itu bang. Oh ya? Hush. Jadi manajer, dia kasih konsep gini. Sempat kami manggung di Amaliun. Orang apa dia? Dia orang apa itu? Nggak tahu bang. Kalau dilihat kayak orang-orang Ambon hitam kelat kayak gitu. Ya, Tapi nggak dia orang Jawa bang. Orang asli bang. Sini. Oh Jawa. Jawa. Oh mungkin dia ini duitnya itu mungkin dari ini ya kali ya. Dari apa perewangan, pesugihan gitu kali ya. Mungkin pelihara tuyul juga kita nggak Kita tahu nggak ya. tahu. Biasa, Tapi nggak tahu lah ya. Tapi nggak tahu lah kita, itu urusan spiritualnya dia lah Oke, ya oke. kan. Jalan udah. Terakhirnya ada bang namanya si jokinya itu Oleh Karing, Muslim. Oke. Muslim cerita ke abang itu. Kita ini udah posisi kita udah deket ini, udah deket, sering nongkrong, sering main, sering apa semua. Cerita. Mau ngutarakan niat si Muslim ini ya kan, pengen maju, pengen apa semua. Oke. Terakhirnya karena basic abang ini filsafat, berpikirlah abang ini ya kan, yakin dia yakin, udah kita dikumpulin. Oke. Ya, kita dikumpulin. Itulah yang ku ceritain hubungannya ke setengah hidupku Oke. di Jus Kopi itu tadi. Oh gitu. Oh setelah buka Bembeng ke sana gitu. Setelah buka Jus Kopi. Ah. Bukan setelah buka bang. Oke. Sebelum terpikir itu kurasa. Oh iya. Iya, kita Kenapa kumpul. gitu? Nggak kenapa gitu? Kenapa? Karena abang itu royal banyak duit gitu. Enggak. Jadi? Abang tuh jalan aja kayak air. Oke, terus? Ada air sungai, ada teh anyut. Nah, Iya, udah iya. dia jalan aja kayak Ya gitu. nggak bisa juga harus ngelak kalau ada tai lah. Terus. Nggak bisa bang. Terus. Terus, dah, aku buat Jus Kopi. Udah. Masalahnya, kan kita heran tuh bang. Mm-mm. Yang masih aku ingat sekarang, Mm-mm. abang ini hobinya traktir. Oke. Dia mau bangun kopi shop. Oke lah, warung kopi. Oke. Oke lah, kami mikir, wih banyak duit abang nih kan. Mm-mm. Abang tahu? Mm-mm. Naik spesinya dia, bukan naik Alphard. Iya. Motor Iya. spesi putih yang nggak Iya, seberapa iya, busuk iya. itu. Iya, ingat. Naik spesi kemana-mana Ingat, dia. iya, kan? iya. Dah, oke. Jadi kita cari survei lokasi, dapet lah bang tuh. Masuk, udah panjang cerita, duduk kita konsep. Dah, dari abang itu namanya Jus Kopi. Oke. Dah. Terus. Jus Kopi. Kita dapat tempatnya bang. Tempatnya agak masuk, ya kan? Oke. Ya kalau kita secara bisnis kayaknya tempatnya itu nggak hidup lah, Nggak hidup mati ya? lah, mati. Karena di dalam ya. Tapi aku percaya abang itu tuh apa namanya, yakin dia. Maksudnya percaya kayak mana? Percaya yakin beda nih. Aku percaya sama abang itu kalau dia tuh yakin. Oh gitu. Tempat ini hidup. Oh gitu. Kok kenapa seyakin itu sama dia? Sepercaya itu kan kepada Tuhan lah. Umat harus percaya. Oh kita percaya bang sama manusia, tapi kita yakinnya sama Tuhan. Oh gitu. Berarti abang itu yang sesat ya? Yakin dia sama Sama-sama lokasi ya, tempat bukan ini, sama Tuhan. iya. Abang itu yang berarti yang sesat ya kali ya? Sesat. Oke terus. Udah jalan, namanya Jus Kopi. Ya. Bangunlah Jus Kopi, aku masih ingat kali itu bang. Itu kondisi listrik belum masuk, padahal udah mau buka. Listrik belum masuk. Di mana memang lokasinya itu nggak ada listrik? Gila aja lo. Bang, namanya ruko nggak baru bang. Oh gitu. Oh ya. Oke. Ruko masih direhab ini belum jadi, tapi abang tuh berani kali udah mau buka kan? Oke. Kan anjing kali itu. Anjing. Nah, Terus. masuk lah, ada nama si Ahmad. Buka gini jebret, si Ahmad lagi ngechat gini ya kan? Ya. Tanya, Bang Mai, kapan buka? 3 hari lagi. Abang nih ngajak berantem atau mana nih? Gue bilang. Oke. Terakhir Bang Mai, udah ini bagi tugas, oke sip. Jalan. Ini kita bangun Jus Kopi bukan cari kaya. Apa? Bukan bangun Jus Kopi bukan cari kaya.
Bukan cari kaya. Bukan cari kaya. Jadi? Bukan cari miskin juga. Siapa itu? Kita cari pergaulan. Yang kita jual itu pergaulan, Bos. Secara bisnis, Bang. Bisnis gitu. tuh untung rugi itu tetap ada. Ini maksudnya apa ini? Konsep warung kopi itu? Iya, konsep warung kopi itu. Konsep bembeng atau warung kopi itu? Konsep warung kopi, Bang. Oh gitu tuh. Oke. Karena kalau konsep aku kan bukan aku ownernya. Oke, ya. Oke. Tapi gini. Sebelum diterusin lah ini ya. Entah mau diterusin entah enggak ya. Enggak. Jadi bembeng ini kan datang ke lantai 3 demam berdarah. Project demam berdarah. Dan project podcast demam berdarah ini ada di lantai 3 dan dua lantai di bawahnya itu kan warung kopi. Warung kopi itu ya jus kopi itu tadi. Jadi tadi waktu pertama kali datang, kan udah lama nih katanya di Papua, terus datang. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan sama kesan pertama sama. Oh ya? Iya jelas, Bos. Sama. Gak ada berubah. Tapi kan ada warna cat yang udah berubah lah, ada ini. Oh, Bang, kita bicara warna cat. Mau sampai kapanpun cat itu akan tetap berubah. Oke. Kenapa aku bilang sama? Nah, gimana alasannya? Jadi, ya bukan kita ownernya juga, tapi kita pelaku sejarahnya. Iya. Jus Kopi datang, gini-gini aja ya anjing, nggak berubah gitu. Oke. Artinya gini-gini aja, ya memang ini Jus Kopi. Apa pelit konsep, apa pelit duit, apa gimana? Enggak. Jus Kopi itu, ya itu identitas, Bang. Bukan idealis ya, identitas. Oh, ya ini Jus Kopi. Oh gitu. Jadi kalau dirubah ini bukan Jus Kopi namanya. Enggak gini, identitas itu apa nggak berpengaruh karena mungkin keadaan ekonomi juga yang seret gitu? Oh enggak lah. Walaupun ownernya Bang Maya itu ya, dia sultan, ya kan, suka traktir. Tapi ada gosipnya dulu. Wah main-main cewek kayak gitu lah. Oke. Ya Iya. biasa lah laki-laki kan main cewek. Iya, main cewek Bang. Kalau zaman sekarang Bang, orang buat usaha, ya kan, main cewek, pakai usahanya itu hancur. Nggak sampai 2 tahun usaha hancur. Ini main cewek Bang. Main cewek. Ya. Main cewek. Dia punya istri. Main cewek. Oke. Dah. Dijalaninya. Oke. Sampai aku pun terlibat ya kan. Oke. Nah, terlibat hampir kena siram air panas. Itu dah. Terlibat. Tapi yang satu keheran Bang. Jus Kopinya tegak. Oh gitu. Iya. Terus apa alasanmu bisa ngelihat itu tetap tegak? Duh. Ada perbandingan contoh misalnya yang lain? Contohnya gini Bang. Oke. Harta tata wanita. Dia udah punya harta, dia punya tahta, dia sebagai bos. Karena kena wanita, omsetnya itu dipakai untuk wanita tuh hancur kan. Kebanyakan kayak gitu. Oke. Tapi dia enggak. Usut punya usut. Bang Maya itu, ownernya itu, ini uang hasil jerih payah keringat diperas. Bukan anggota kita bilang, bukan karyawan ya, tapi keluarganya yang bekerja di sini. Tidak diboleh pakai untuk yang nakal-nakal. Aku tuh capek kali aku begadang di sini. Pagi ya kan. Oke. Gara-gara Jus Kopi ini pun kuliahku 7 tahun ya kan. Iya, oke. Iya. Gara-gara Jus Kopi ini aku tabrakan juga dulu 2020 kan. Iya. Oke. Dimarah mamaku juga, kau ngapain Jus Kopi gini? Nggak apa-apa, aku bilang gitu ya kan. Ya dia asal dibonceng spesies busuk itu. Nah, pas makan buka Bang, ada tuh Bang kertas, plastik. Tengok kan, apa tuh Bang? Uang anak-anak. Oh gitu. Uang anak-anak hasil. Uang anak-anak maksudnya apa ini? Uang anak-anak apa ini? Ya uang Jus Kopi itu tadi, omset ya penjualan. Oh gitu. Oke. Jadi ya omset lah penjualan modal di situ semua ya kan. Pakai plastik ya kan. Oke, iya. Aku mikir gini kan, ini kuno kali bos pakai plastik gitu ya. Tapi ini nggak terbuka plastiknya. Oh gitu. Ya dia malah keluarkan uang dari dompet. Oh gitu. Jadi artinya filosofi yang dapat dari Bang Maya ini adalah kau boleh nakal, tapi jangan memakai haknya orang lain. Oh gitu. Tapi masalahnya Bang Maya ini nakal sama ceweknya yang mau. Itu bukan masalah namanya. Enggak. Itu bukan masalah, itu bonus. Ceweknya mau Bang. Iya itu bonus bukan masalah. Enggak, bagiku masalah. Ceweknya yang mau, ya kan? Ya Bang Maya padanya, bilang nggak ada duit, aku nggak ada duit. Makanya aku bingung ya kan, ini mana presenter tapi udah mulai duluan kan kayak gitu, harusnya mana? Tapi kok udah mulai duluan gitu, aku juga bingung.
Ya ini sebenarnya nggak ada surprise, bukan ada surprise, ntar ngomong terus datang host gitu. Jadi gini kebetulan kameramennya sedang lagi healing. Oh healing. Oke. Tumben ini ada kue-kue, ada minuman ini. Biasanya nggak ada pernah makanan ini di podcast ini. Mau bang? Mau lah. Berat lah. Ini bayar pakai uang gue nih, gila aja mas. Maksudnya? Ini bayar ini, minum. Nggak tahu kan ini udah setengah harga kurasa ini. Nggak usah kayak mana nih? Ya bayar lah bang, pakai uang lah. Kalau abang mau ya abang bayar lah sama aku. Anjing ya. Nggak maksudnya, lo gimana bayar ini? Memang sih dari kemarin katanya di podcast ini nggak ada bintang tamu yang dikasih duit, ditraktir nggak ada. Memang harus ya kena tanduk lah. Oh jadi aku bayar nih ceritanya? Ya biasanya kan bintang tamu itu kan dikasih duit ya minimal ya, atau ya minum lah, makan lah, apalah. Bang, apa bang? Nggak ada uang 20.000 yang nggak dipakai. Ada. Terus? Udah aku kasih tuh bang, nggak ada. Baru kasih ini. Ini apa bang? Aku bilang. Nggak ada. Kau mau kau tengok-tengok aja, udah makan aja. Oh ya udah lah, kayak gitu. Oh berarti ini uang 20 yang dikasih tadi? Iyalah, 20 lah. Anjing. Kan anjing kali kurang ajar ya kan. Masalahnya uang 20 nggak dipakai, bahasanya kan kayak gitu ya kan. Oke, Bang. Tapi keren lah, Bang ya. Bang, aku mau tanya nih, Bang. Sejauh apa lo tahu tentang jus kopi itu, Bang? Jadi gini, Bang. Banyak orang yang nggak tahu ya. Bukan takabur ya. Banyak yang nggak tahu kenapa dibilang JK. Nah, itu dia. Jadi aku coba-coba konsep-konsep logonya. Yeah. Logo jus kopi, aku konsep dari yang hancur sampai yang bagus. Ya berarti inilah ya cair lah ya, cair. Maksudnya dapat ya desain kan biasa mahal, Bos. Itulah, kan aku udah bilang tadi, Bang. Jus kopi itu dibangun dari hati untuk pergaulan. Okay. Makanya yang dijual jus kopi itu adalah pergaulan. Tahu Bang pergaulan? Gimana maksudnya? Ya kita berteman aja. Enggak, ini bicara desain tadi loh. Iya. Jadi kalau udah bicara pergaulan berteman, ya udah aku desain aja Bang. Aku desain 2 hari 2 malam tidur. Bang Mai, coba lihat dulu sini. Apa ini? Anjing, ini apa? Logo, iya logo lah. Jadi apa? Aku bilang. Oke. Ini apa? Jus kopi. Oh. Ada maknanya ada. Oke, terus? Oh, maknanya ada. Kayak mana Bang? Jadi logo tadi yang ngedesain Bembeng, pure murni nggak ada bantuan dari si owner tadi? Nggak ada Bang. Ownernya nggak tahu aku lagi ngapain. Oke, terus? Ya udah aku buat. Masukan itu nggak ada dia? Masukan itu nggak ada, Pras. Oke. Dah, dia cuma nanya ini apa maknanya. Oh maknanya banyak Bos. Oke. Pokoknya maknanya kuat lah, segala bumi beserta alamnya ada di situ. Makanya aku bilang jus kopi itu konsepnya berteman, bergaul. Enggak, jadi gini, kan biasanya orang ngedesain itu kan bayar loh, Bang. Enggak lah, Bang. Kenapa? Ngapain aku dibayar, Bang? Aku nggak ada minta. Iya, maksudnya kan ya nggak minta, tapi kan pengertian si owner tadi gimana? Oh, pengertiannya owner. Jadi Bang Maya ini kemarin dikumpulin Bang 3 orang. Oke. Bembeng, Ibel sama Bebe ditawarin. Aku nggak bisa bayar aku, katanya. Ya, kami pun terdiam lah Bang. Ditawari. Aku minta rokok Bang apa semua. 1 yang dikasih gratis. Kalian 3 dimanapun jus kopi minum gratis. Udah. Bagiku, ya gak usah jauh-jauh lah Bang. Mau dibayar pun, habis untuk minum tuh apa? Karena kan itu inisiatif ya. Manusia punya inisiatif. Bukan disuruh? Enggak. Oke, terus? Beda inisiatif sih. kita buat. Sama kayak Ibel inisiatif Bang, konsepnya kita buat acara kayak gini. Si Bebe juga Bang, ini dia kan IT ini perbaiki gini. Nah, aku pun kenal nama Bebe sama Ibel dekat itu dari Bang Maya juga ya, dari jus kopi juga ya Bang. Oh gitu. Nah, makanya kan pernah aku bilang sama kawan-kawanku sampai ke Papua. Aku punya abang, bangun jus kopi. Itu apa Bang? Jus? Enggak, kopi di jus. Orang Papua sana pun bingung, ya kan? Kayak mana kopi di jus ini? Oke. Apa gue bilang? Abang ada duit, berangkat aja ke Medan Bang. Bilang gitu. Dah, kopi di jus. Itu sana jual kopi apa? Gak ada Bang. Warung kopi, restoran, apapun semua jual makanan, jual minum itu hal biasa. Oke. Sini jual pergaulan, jual pertemanan. Oke. Kenapa aku bilang kayak gitu? Boleh Abang cari. Boleh Abang cari di kopi manapun.
di mana ada pelanggan yang kita bilang, masyarakat pelanggannya di situ itu saling kenal. Bagiku cuma di Juice Coffee. Aku bisa pindah ke meja ini, kenal meja ini, meja ini sampai pinggir jalan, kenal. Cuma di Juice Coffee. Maaf kata di kedai kopi di Medan itu aku nggak kenal. Makanya nyaman itu bukan bagiku ya. Nyaman itu bukan karena rasa kopi, bukan karena tempat cantik. Oke. Aku duduk situ nggak ada yang ku kenal, cabut aku nggak. Oh gitu. Loh, Bang. Iya oke. Tapi gini, ini penasaran nih. Apa yang mendasarinmu itu sampai nggak disuruh terus ngedesain, bahkan desain itu dipakai itu sampai sekarang. Maksudnya apa yang mendasarin nggak disuruh nih? Apa itu? Maksudnya deras gimana tuh? Maksudnya? Itulah tadi Bang, manusia punya rasa. Kita membangun kan pakai rasa, pakai hati. Oke. Nah, aktivitas kita itu pergaulan. Bicara, filsafat, bahasa, pemikiran. Kan udah aku bilang tadi. Ya. Kita semua itu udah keluarga. Ini kan udah second home. Iya. Bahasa Jawanya itu rumah mama kan. Iya, gitu. rumah mama. Rumah mama kedua ya. Nah, mau touring-touring kemana ngopinya di sini kan kayak gitu. Oke, terus? Ya udah, ayo kita besarin. Kita ini udah bahasa keluarga. Nah, iya, oke. Jadi gini, berarti kan di situ nggak ada nilai, nggak ada salary atau fee atau apapun ya? Enggak, Bang. Aku nggak ada minta. Nah, jadi gini, dengar kabar Bembeng ini pernah clash sama ownernya, terus pergi hilang. Oh, pernah lah, gila aja. Wah, itu gimana? Tapi gini loh, tapi rasa gitu loh. Kan clash ya, berapa tahun ya orang di Papua aja udah 5 tahun ya. Sebelumnya mungkin berapa tahun sebelumnya kan udah clash, berarti hampir sekitar 7 tahunan kali ya clash ya. Enggak lah Bang. 6, 8. Di Papua udah 5 tahun loh. Ya sekitar, iyalah 8 tahun. Oke, 8 tahun clash, terus lebaran ini pulang. Apa yang membuat lo pulang dan ketemu ngobrolan itu tadi, apa yang membuatmu pulang dulu tuh? Itu dulu dijawab nih, apa yang membuat lo pulang datang ke Juice Coffee itu? Clash. Pertama clash, ya, terus jauh dari jauh, ya, jauh lah. Terus datang gitu. Memang sebelum pulang ke sini, Medan mudik lah kita bilang. Jangan malu-malu ngomong aja. Nah, memang sebelum mudik itu kayak ada rasa. Oke. Gimana sih sekarang? Gitu. Oh gitu, mau kepo. Oh, kepo lah. Tapi memang tahun 2018, 19, 2020 pulang aku Bang ke sini. Pernah ke sini. Oke. Tapi kita telepon ada Bang Maya? Nggak ada Bang, ya udah aku kesana. Oh gitu. Apa nggak cuma Maya, malas. Oh gitu ya. Okay. Aku tau malas itu bukan karena mau berantem, enggak. Yeah. Pasti dia tanya, kau kenapa menghilang? Okay. Malas aku ketemu karena aku belum siap jawabnya. Bukan belum siap mental ya, belum siap aja jawabnya. 8 tahun ya nyiapin mental untuk itu. Oke, terus. Nyiapin itu kan. Oke. Nyiapin kejujuran lah, gitu bilang, keterbukaan, semua harus buka. Udah. Ya aku cerita. Nah, jadi kemarin malam itu kita bahas, memang intinya mungkin kurang komunikasi. Oke. Nah Bang Maya di saat itu mungkin dilihat aku basic desain, mungkin nggak bisa ngerjain bangunan dan lain-lain, wajar ya, karena aku pun nggak mau menunjukkan. Iya. Aku bisa, ini Bang hasilku, aku nggak gitu orangnya Bang. Iya. Apa yang mau kubuat, Iya. Gitu. Dan karena, aku pun juga nggak bilang. Gimana? Aku juga nggak komen langsung, nggak ceplos. Iya. Nah, mendem aja. Gitu. Jawa lah ya, Jawa katro ya, jadi sampai 8 tahun ya, gitu ya. Nah pertanyaannya begini, perasaan apa yang membuat Bembeng setelah 8 tahun, walaupun kemarin datang sembunyi-sembunyi nggak ada Bang Maya tuh? Malas aja ketemu. Iya malas. Terus perasaan apa kemarin yang datang? Mungkin nggak nanya lagi ada nggak Bang Maya mungkin? Enggak. Langsung datang aja kan? Langsung datang aja. Nah terus kenapa punya nyali seperti itu? Bukan bicara nyali sih Bang. Jadi? Bicara kesiapan. Ke siapa? Kesiapan. Oke. Kalau kita siap, ya kita terima risiko dong. Ya emangnya mau diapain Bang Maya kalau misalnya lu nggak perlu persiapan? Apa ini persiapan apa ini dulu nih? Maksudnya, fisik apa bukan. Apa ini? Enggak, ibarat kesiapan kita berpikir. Kesiapan gitu? kita, ya berpikir lah untuk terbuka lah. Ya, gini loh, Beng. Lo udah dewasa, kuliah psikologis, cari fight-nya ke Papua, persiapan apa lagi untuk ngomong sama seorang Bang Maya gitu loh? Ya, persiapan apa gitu? Ya itu kan tadi dibilang kemana selama ini, kenapa menghilang, seperti itu. Nah sebenarnya kalau teman-teman tanya aku ada masalah apa sama Bang Maya, aku nggak ada masalah apa-apa. Ya.
Ya bagiku ya aku biarin aja, mungkin Bang Mai juga biarin aja kayak gitu. Ya. Nah, tapi kesiapan untuk Bang sebenarnya kayak gini loh Bang. Oke. Bukan untuk diterima sama Bang Mayanya, tapi untuk hatiku ini memang sebenarnya kayak gini loh jujurnya. Terkadang orang mau bicara jujur itu takut-takut Bang. Takut-takut jadi ya udah, artinya gini, ketika aku bicara itu udah selesai, nggak ada dusta di antara kita, semuanya clear, jelas-jelas terbuka seperti anak bayi yang sedang telanjang. Karena kan dalam 8 tahun itu mungkin yang sebelumnya aku menjadi pelaku sejarahnya juga Just Kopi. Sedikit banyak aku udah tahu Just Kopi. Dia mungkin semua pelanggannya atau pemayanya atau mungkin bisa jadi keluarga Bang Mai, istri Bang Mai dan lain-lain. Tapi waktu pertemuan tuh nggak ada keributan kan, nggak ada pemukulan, nggak ada ludah-ludahan, caci maki, nggak ada ya? Rencananya sih mau bawa masta ya, 2 orang gitu. aja. Oh gitu. 2 orang aja kanan kiri. Apa yang lo dapetin sejak perjalananmu jadi yang lo tinggal di Johor kan ya? Masih? Johor. Masih ya? Masih. Nah sekarang kan berkembang ya. Berkembang. Kopi itu ya bertumbuh tuh kayak jamur di musim hujan ya. Kayak jamur di kurap pantat Bang. Ah makin itu digaruk, ya. makin lebar ya. Apalagi garuknya pakai kuku kan, bisa infeksi kan. Makanya jangan digaruk, lain kali Bang dicubit dia biar nggak sakit, biar nggak licet dia dicubit. Yang beda. Pembeda. Iya, aku akuin tahun 2022 ini ya. Banyak memang, sampai males aku lihat kedai kopi. Nah, tapi memang teman-teman yang bukan pelanggan Just Kopi itu ngajak nongkrong sana sini. Tetap yang aku dapat itu adalah kalau dibilang persaudaraan itu terlalu apa ya bahasanya? Ya itu tadi yang dijual itu bukan minum Bang. Apa itu? Bukan makanan. Dan bukan desain gedung yang cantik, bukan. Kita situ duduk nyaman, orang yang kepanasan bisa berteduh di situ, orang kehujanan bisa berteduh di situ, bahkan nginep, bahkan motorku 6 bulan ku biarkan aja di situ juga nggak hilang kan kayak gitu. Bahkan ada temanku yang pacaran nginep berapa bulan sampai akhirnya hamil dan menikah dan lain-lain. Masalah artinya adalah itulah sejatinya kehidupan perkopian ya. Makanya aku bilang Just Kopi itu yang dijual pergaulan, berteman, bahasa, rasa. Berapa banyak Bembeng pernah punya kenalan sejak di Just Kopi 2012 ya? Berapa banyak? Kalau bicara berapa banyak Bang? Kalau Abang tahu Sour on the Road jilid 1 sampai mungkin jilid 5 ya terakhir. Ratusan mungkin ribuan perasaan. Maksud teman Bembeng yang kenal di sini dari Iya kenalan di sini kan? Bang, gue usah cerita temen, nah itu kursinya dari udah generasi berapa itu? Kursinya aja ya kan? Iya. Nah ini mungkin Sour on the Road pertama itu ada 500-an, Abang kalikan 5 aja kan? Ribuan. Jadi itu dari pergaulan. Bang. Selain itu apa yang lo dapat? Banyak lah Bang. Pergaulan, terus? Spiritual aku dapat. Dari teman-teman? Dari teman-teman Bang. Karena Just Kopi ini berteman kamu siapapun. Uangmu berapapun, muka mau sumbing atau enggak. Dah, mau kayak gitulah, catat atau enggak. Cantik ganteng itu ya duduk. Pertemanan, spiritual, terus ilmu. Aku gak usah jauh-jauh Bang, aku nyari memperbaiki handphone itu di Just Kopi Bang, bukan di Millennium. Abang bayangkan. Sampai teknologi ya? Teknologi. Ada mau Abang cari dokter? Ada. Dokter ya? Arsitek ada. Memang kayaknya semuanya komplit di sini. Semua komplit. Ya mungkin jadilah Bang, karena kan ya kita sama-sama rock and roll ya. Nah masalahnya owner mau udah berceweknya banyak, tetap itu urusan spiritualnya dia, walaupun banyak menghujat ya. Pasti banyak menghujat. Iya sih, seperti itu cerita-cerita gitu. Seperti banyak menghujat, tapi tetap itu spiritualnya itu rock and roll. Dan yang serunya begini, kenapa tadi Bembeng itu waktu di bawah lo harus bawa makanan sendiri, minum sendiri, bayar gitu. Karena kita tahu orang yang di sini rata-rata Beng. Dan lo percaya nggak sih? Rata-rata orang yang nongkrong di sini dulu, yang nyusun skripsi di sini, yang apa semua di sini, tidur begadang apa semua sini, sukses loh Beng. Sukses Bang. Kita nggak tahu juga loh. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Itu tadi lah Bang. Terkadang kalau gini aja lah ya, kalau
yang dengar atau yang nonton podcast ini paham maknanya rumah mama atau rumah ibu, paham aja bang maknanya itu. Oke. Ya nggak usah jauh-jauh bang, kita nih dilahirkan dari mana? Aku yakin orang yang berdarah-darah di Jus Kopi ini, yang abang bilang sampai nginep dan lain-lain, mereka tuh punya tujuan bang sebenarnya. Punya tujuan? Punya tujuan hidup. Makanya kan aku bilang, di sini bukan jual kopi. Aku tadi baru nalarnya gini kan, sedikit. Lo datang tahun ini 2022 Lebaran ke Jus Kopi. Sebelumnya lo bilang di Papua, berarti itu belum pernah ketemu atau ngobrol sama Bang Maya tadi yang lo sebutin. Tapi di luar sana lo ngomongin ada Jus Kopi dan itu abang aku Bang Maya. Gitu. Iya. Padahal di satu sisi sebelah kirimu, diri yang sebelah kiri kok benci, nggak mau datang, nggak mau ketemu. Di satu sisi kok bicarakan dia abang, itu gimana tuh bisa punya kepribadian ganda gitu? Oh, perbedaan ganda ya? Iya. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena gini bang, aku nongkrong di Sorong. Nongkrong di Sorong tuh ya pasti kopi lah ya. Bukan ke lokalisasi, bukan kemana. Iyalah. Mereka tanya orang mana bang? Medan bang. Oh ya gini-gini cerita. Aku cerita kopi bang. Oke. Siapapun yang cerita kopi, pasti aku ceritain Jus Kopi. Oke. Beng, minta sambil makan lah Beng, enaknya Beng. Terus Beng, minta lah Beng. Bisa. Bang. Thank you gue. Terus. Enak. Udah dibayar tuh Beng, kan udah lo bayar kan? Terus. Kita harusnya dibayar ini, bukan kita membayar. Oke, terus. Oke. Ya aku cuma ceritain Jus Kopi. Mereka tanya Jus Kopi itu tadi, aku cuma Jus Kopi itu konsepnya pergaulan berteman. Kenapa gitu bang? Orang tanya. Orang Sorong nih. Sorong kan banyak sukunya di sana. Papua Barat, pendatang juga banyak. Karena aku bilang, sadar nggak sadar bang, abang duduk. Abang itu merasakan kopi itu enak, paling cuma 5 menit. Selebihnya mulut bang. Selebihnya ruh yang berbicara. Iya mulutnya racun ya? Racun. Oke, terus. Udah, jadi kopi itu nggak usah terlalu dipikir-pikir kali rasanya bang. Yang penting konsepnya itu pergaulan. Kalau kita bicara pergaulan ya mungkin kita bicara jati diri kali ya. Oke. Ya kan? Oke. Karena yang kulihat anak-anak nongkrong, maaf ya, bukan ngejelek anak nongkrong, cuma anak nongkrong, anak-anak yang punya anak kopi itu mereka di situ cuma karena teman di situ. Ngerti ya bang maksudnya? Karena teman. Karena teman. Kalau nggak ada teman dia nggak ada di situ, sama kayak aku. Tapi itu tadi konsep pergaulan, kita punya jati diri di sini, kita punya jati diri. Di warung-warung kopi sana nggak ada yang seperti itu? Nggak ada bang. Semua sama aja. Orientasinya money oriented ya? Ya mau kopi mesin mau kopi tarik yang gimana ya bang? Nah Jus Kopi ini bagiku ya, bagiku. Bukan bicara generasi sih. Ya mungkin dulu pertamanya oleh Karen, baru yang kedua Jus Kopi itu ya aku nggak bicara generasi. Tapi aku bicara legend. Oke, legend. Legend. Wow. Serius legend. Maksudnya legend gini bang. Mungkin kalau abang keliling nih, kota Medan aja, keliling kota Medan. Banyak kedai kopi kan? Banyak. Nah itu salah satunya pelanggan Jus Kopi juga. 2017 aku berangkat ke Papua, pulang 2018 ngopi di sana, ngopi di sini. Oh, dengan sementingan, oh abang itu buka di sini. Oh iya, oh sama ada kafe baru. Jokinya siapa? Inilah, aku kenal. Ya barista dari Jus Kopi. Ya barista dari Jus Kopi ya ditarain lah. Oh ikut sama kami mungkin gajinya besar. Iya. Ya kayak maaf kata ya kayak si Muslim lah ya kan? Oh iya. Muslim oleh Karen mungkin nggak sampai setahun atau 2 tahun. Nggak sampai setahun, kurasa kayak nggak sampai 2 tahun kan? Habis itu dia salah satu konseptor juga Jus Kopi. Tariklah ke King Kopi ya kan? Oke. King Kopi besar. Pindah lagi dia ke Donya yang punya Ade sama Arul. Ade Arul pun pelanggan Jus Kopi juga. Ya benar. Oke. Ownernya itu juga itu pelanggan sini orang King Kopi itu. Terus. Udah. Berapa tahun ya? Setahun atau berapa? Pindah lagi ke Cempakawan. Oke. Cempakawan besar ya kan? Rupanya balik sini ada lagi muka Muslim. Iya Muslim di sini sekarang sama Abi berdua. Jadi sekarang di JK ini ada 2 Beng, Muslim dan non Muslim. Abi yang non Muslim, Muslim dan non Muslim Abi dia. Ya kan non Muslim namanya bukan Muslim, namanya Abi. Jadi artinya, iya bang. Artinya kenapa legend? Gini bang,
kita tengok Muslim aja lah. Muslim identitasnya jus kopi. Walaupun dia sekarang juniornya Abi. Oh iya. Oke. Wajib lah. Wajib lah. Autopilot itu. Nah, dia ditarik. Masalahnya kalau dia ditarik membuat warung kopi itu kecil, berarti kan dia punya masalah. Sementara yang kusebutin tadi, King Kopi, Jumpa Kawan, Doanya itu kan udah lumayan bang. Besar, oke. Besar. Habis itu dia kenapa balik lagi? Berarti jati dirinya di sini. Sama kayak aku. Ya kan, lanjut aku ke seorang sana Raja Ampat kan, balik ngopinya di sini juga, betul. Kenapa gitu ya? Gak ada ini bang, gak ada bukan bilang manajemen, gak ada apa ya. Kita, Bang Maya tuh buat kita tuh adalah Tuhannya kita sendiri bang. Apa? Adalah Tuhannya kita sendiri, kita adalah Tuhan kita sendiri. Oh gitu, oke. Nah, konsepnya Bang Maya tuh di doktrin itu adalah kau Tuhannya kau sendiri. Suka hati kau mau duduk kayak mana? Ketemu nggak sih sama owner si Jus Kopi di luar sana, walaupun dia bukan owner Jus Kopi, entah dia pengusaha, entah dia guru, entah apa? Enggak bang, karena kedekatan itu bukan seperti kulit sama daging. Aku kenal makna kulit sama daging itu ya dari Bang Maya itu tadi. Orang punya banyak wawasan bang, kalau nggak diserap sebagai ilmu yang baik, mimisan jadinya. Atau nggak apa, susah welcome pemikiran orang, susah nerima pendapat orang. Ya iyalah bang, intinya itu kayak gitu. Makanya kan aku bilang belajar terbuka itu ya dari Jus Kopi itu tadi. Belajar belak-belakan tuh ya dari Jus Kopi itu tadi. Jujur ya? Jujur. Seru juga nih. Nah, banyak sih bang. Oke. Tapi kita persingkat aja. Tahun berapa itu ya? Bang Maya kan deket nih sama PD Baik ya. Panas Dalam. Panas Dalam. Oke, yang di Bandung. Imam besar Panas Dalam, PD Baik. Dekat sampai dia kenali aku sama Kang Ale. Oh ya, oke. Bang, ada kawan nih dari Bandung. Nah, kau mau ngasih kerjaan atau apa? Kau kan bisa foto, bisa bang. Malam lah aku jumpa Kang Ale. Dari Jus Kopi itu bang, bisa aku bantu mendokumentasikan membangun siosar yang paling cantik di relokasi Sinabung. Oh yang Sinabung meletus ya kemarin ya? 2000 berapa? 14 ya? 13 ya? Iya. Oke, terus? Yang sekarang tuh jadi wisata yang paling bagus. Relokasi di siosar itu. Kalau nggak aku nongkrong di Jus Kopi, nggak bisa aku sama TNI bangun di sana. Ada dokumentasinya di Instagram. Itu pengalaman teranjing lah. Teranjing orang masuk hutan lumpur-lumpur sedang boleh. Dan itu karena nongkrong di Jus Kopi kan? Karena nongkrong di Jus Kopi. Dan saat itu tau nggak Bang, Jus Kopi itu ini support, tapi bukan support uang atau sembako sih, karena banyak kan ya. Support ini warung kopi. Jadi buka stand di sana. Dengar kabar begitu buka tahun itu ada dokumentasinya, buka stand di sana, terus kalau kopi dibawa tapi lebih ke Milo, susu buat anak-anak yang korban bencana. Itu yang dilakukan Jus Kopi, dan satu-satunya kopi shop pertama kali ketika Gunung Sinabung meletus, supportnya Jus Kopi. Oke, Bang. Terakhir, jadi gini, ya tahu ya Bang ya, kondisi kita nih mengenaskan. Mengenaskan ya. Dan kita juga udah disaranin kalau misalnya jadi kameramen ngomong di belakang, tengok-tengok terus keadaan kamera karena baterainya soak. Oh, soak. Nah, jadi maksudnya gini, hikmah apa lah yang lo dapat malam ini dari semua cerita lo tentang Jus Kopi Coffee Shop yang di Kota Medan, dengan yang malam lo pertama ketemu sama owner Jus Kopi itu. Yang ketemu lagi? Yang ketemu kemarin, pertama itu. Dari yang sekian tahun nggak ketemu, ngejalanin perjalanan sampai hampir dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sumatera itu kan ya? Oh jauh itu. Jauh kan? Terus apalah yang lu rasakan, yang lu dapatin, perasaan apa yang lu rasakan sekarang sehingga ada di podcastnya Demam Berdarah, yang mana Demam Berdarah itu adalah kolaborasi dengan anak-anak pergaulan yang ada di Jus Kopi bawah. Apa ya Bang? Bukan nggak bisa dibilang banyak, tapi kalau disingkat padatin itu intinya hidup lah, lebih ke hidup. Aku jadi seperti ini setengah hidupku guys, bukan hiperbola ya. Iya. Setengah hidupku, wawasan apapun yang kulakukan di sini itu ya sah saja terus ya dari Jus Kopi itu tadi. Oke. Jadi mungkin aku salah satu, mungkin apakah salah satu atau salah satunya
pelanggan yang nggak peduli masalah minuman mau enak berapa di kopi atau kayak mana enggak. Oke. Makanya aku bilang ini rumah mama. Oke. Berarti berhasil itu konsep. Berhasil. Memang ngejual pergaulan yang akhirnya Bembeng itu yang dari sekian tahun nyebrang pulau balik lagi kemari terus sampai cerita yang nggak pernah kejadian yang tadi itu cerita Sinabung dan berawal itu dari situ ya. Ya. Pertama kali dari Diskupi. Diskupi ya. Oke. Terus Walau- apa kesannya? Hah? Kesannya untuk pesan-pesannya lah untuk teman-teman. Karena Lombeng ini ada beberapa teman yang udah diundangin di sini Lombeng. Oh, Apa iya? pesannya? Teman-teman yang anjing-anjing itu lah ya. Iyalah. Oh, iya. Pesan ya. Jati diri itu harus tetap jalan aja bang. Oke. Walaupun kita beradaptasi sama waktu ya. Hal yang baru. Ya hal yang baru, tetap jati diri kita ada. Ya Juskupi, Bang Maya, Bembeng, BB, Ibel. Oke. Artinya makanya tadi tuh bilang legend bang. Iya. Iya mungkin dinding yang hitam-hitam ini udah. Ini sejarah bos. Ini nggak bisa Iya. diulang. Jejak ya. Jejak. Ada jejak lu di situ ya. Adalah Oke. sejarah. Ini nggak bisa diulang bang. Kalau pesan untuk Diana apa nih? Hah? Pesan untuk Diana? Ya cepat nikah aja. Ya Oke. kalau bisa sih cuman ya. Udah. Sekali Udah. dibayar kayak gitu. Gak usah enggak ya? dilanjutin. Udah. Oh iya juga ya. Udah, Beng. Makasih banyak ya. Sudah mau direpotkan, sudah mau bayar apa yang dipesan, sudah mau ngangkat gelas dan makanan dan minuman ke atas tanpa ada bantuan dari pihak demam berdarah. Dan sudah mau sedikit dikulitin, Iya. dan sudah mau membuka aibnya Juskupi, dan sudah mau memberi apa ya namanya ya, wejangan ya, nasihat ya dari sosok seorang Bembeng, pelaku sejarah dan yang ngebuat desain Juskupi, logo Juskupi ya. Oke. Terima kasih. Pesan Beng. Pokoknya anjing lah. Oke.